Yo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Mekanik Alat Berat Abal-Abal. Ini sekedar sharing ya tentang dasar pengecekan air baterai pada alat berat. Di sini kita akan melakukan pengecekan apa aja sih yang dilakukan pengecekan pada baterai atau aki pada umumnya teman-teman di lapangan mungkin secara umum orang-orang biasanya nyebutnya aki. Oke, tapi kita ini aja ya, satu penyebutan kita samakan. Ini kita sebut dengan baterai. Oke, baterai itu ada dua tipe. Ini tipe sebenarnya paradigmanya aku ngikutin paradigma orang umumnya ya. Secara rule, secara SOP, baterai yang dikeluarkan dari pabrik dalam keadaan ada airnya biasanya disebut dengan baterai basah, dan baterai kalau yang dikeluarkan dari pabrik itu dalam keadaan kering, dan contohnya seperti ini. Sebenarnya kita nyebutnya adalah baterai kering karena akan kita tambah dengan air baterai seperti ini, air tambah itu. Tapi pada umumnya orang-orang menyebutnya jadi yang baterai kering justru yang free maintenance itu loh, yang jadi yang tutupnya itu teman-teman biasanya jumpa di lapangan tanpa perlu ada maintenance berupa penambahan pengecekan air baterai pada levelnya. Ini adalah levelnya. Di sini ada low, ya kan? Di sini kelihatan ada lower dan ada upper. Ini batas-batasnya. Oke. Kalau kembali lagi, sekarang saya menyebutnya secara umum aja ya. Jadi secara umum ini baterai basah disebut orang-orang itu. Kebalikan dari teori yang saya dapatkan di ini ya, Inglas ya. Jadi ini tipe basah. Pengecekannya adalah ini karena bukan free maintenance, jadi dengan perlu maintenance. Maintenance-nya seperti apa? Cukup dengan melakukan penambahan air baterai yang warnanya biru. Ingat ya, yang warna biru. Yang warna biru isinya ini air suling. Ini bisa kita minum sebenarnya, karena kan air suling. Oke. Ini kita melakukan penambahan sampai batas di sini. Batas leher seperti ini. Saya buka dulu. Nih. Sampai batas leher kelihatan tuh. Kebetulan tadi itu belum sempat saya videokan, dan saya videokan kebetulan ada temuan jadi baterainya ini kering. Baterainya kering seperti apa? Airnya yang ada di sini nih sudah habis. Ini contohnya tinggal sedikit. Nah, ini belum saya tambah, kelihatan. Tuh. Airnya masih, ini bisa kita tambah. Nah, ini nih, maaf. Ini yang sudah ditambah. Kelihatan ada gelembung-gelembungnya di sini, tuh batas airnya. Kalau yang ini yang belum saya tambah. Ini sudah saya masukkan separuh kebetulan. Separuh seperempat sih, tapi belum panutan. Akhirnya saya buat video lah buat teman-teman, edukasi sekalian teman-teman. Nih. Kayak gini perlu dilakukan penambahan. Jadi levelnya adalah sebatas ini ya. Nih, tuh. Kelihatan? Itu level. Jadi seleher. Seleher dari si tutupnya ini, seleher. Oke, seleher tuh. Kalau ini harus kita lakukan penambahan. Mana ya? Nah, ini kelihatan? Udah kelihatan kan? Udah kelihatan? Ini aman karena tadi sudah saya habis separuh. Ini tadi sebenarnya kering, cuma ini harus dilakukan penambahan. Oke, cukup simpel, tinggal dilakukan penambahan seperti ini aja. Penambahan ini aja. Aduh, sebatas leher ya. Isi terus. Hop, dah. Tuh, sebatas leher. Itu sudah bisa dikatakan level. Tadi ini lumayan, ada 5 botol ini kosong tadi tuh. 5 botol untuk 2 baterai. Harusnya tidak penambahannya itu tidak sebanyak itu. Karena jadi setiap maintenance
harus dilakukan apa namanya, pengecekan pada level baterai ini karena kritikal. Kenapa sih kita harus maintenance seperti ini? Bayangin aja kalau ini kering, akibatnya itu bakal kosong karena kan elektrolit di dalam itu saat proses charging dan discharge akan timbul sebuah proses kimia yang menimbulkan panas dan uap air, sehingga pasti kondisi baterai ini pasti dalam kondisi panas. Oke, itu levelnya. Terus yang kedua, kembali lagi saat baterai kering tadi itu ya, baterai kering yang free maintenance, yang baterai ini, baterai basah sih, maaf karena umumnya ya baterai basah itu pertama kali diisi itu tidak dengan air yang ini, tapi air yang warnanya merah itu acuzur ya. Jadi itu kalau kena kulit bisa akibat kurang baik. Jika pertama melakukan penggantian baterai wajib menggunakan air yang merah, tapi saat penambahan harus menggunakan yang biru. Kenapa? Karena saat proses elektrolitisasi di dalam charging dan starting, hanya uap airnya saja yang terbuang bebas lewat celah ini. Nih, celah di ini. Nih, teman-teman bisa lihat, ini celah ini dia akan terhubung sama sini. Jadi saat panas, baterai ini akan bernapas. Sehingga perlu dilakukan pengecekan juga pada tutup baterai. Biasa kita menyebutnya dengan istilah fan plug. Saat ini jadi kita pastikan kondisi fan plug ini tidak buntu. Kalau buntu akibatnya apa? Membuat baterai ini kembung. Karena proses panas, uap panas yang tidak terilis atau terbuang ke atmosfer. Oke. Kalau yang baterai free maintenance yang aman lah dari pengecekan seperti ini ya. Tapi kalau yang dengan maintenance ya kita harus sering-sering untuk melakukan pengecekan dan penambahan air baterai saat baterai ini segera ingin digunakan. Oke. Selanjutnya adalah pengecekan pada kutub-kutub ini, kutub terminal atau full terminal pada baterai. Maaf ya di sini agak berisik karena di workshop, jadi suaranya bisa double. Jika ada pertanyaan, komen aja di kolom komentar. Nanti kurang jelas, nanti akan saya buat bisa videonya. Oke. Selanjutnya pengecekan pada baterai itu ini ya, full terminal baterai. Ini kayak gini ini udah bagus nih. Harusnya terminal baterai itu berada seperti di ini, tuh. Kayak gini nih. Ini seperti ini bagus. Seperti ini kondisi bagus. Kalau seperti ini berarti apa? Jadi belum masuk tapi langsung dikencangin. Potensinya apa sih kalau seperti ini? Penyaluran daya itu hanya sedikit aja, sepersekian aja. Tidak 100% daya akan disalurkan dari baterai ke sistem. Sehingga menimbulkan potensi panas yang berbeda antara ujung probe dan bawah probe. Lama-kelamaan, hal ini akan menimbulkan namanya korosif. Ya, kalau korosif berarti kontaknya antara baterai plus terminal dan probe baterai itu tidak bagus, sehingga penyaluran tenaga atau daya tidak maksimum. Hal ini yang biasanya membuat unit-unit can start atau can running. Oke. Itu seputar baterai ya. Sisanya maintenance seperti apa? Bisa dikasih air panas, bisa dikasih grease untuk elektrolit ada kok. Selanjutnya adalah kekencangannya. Siapa bracketnya ini kita pastikan dalam baterai ini jadi tidak bergerak. Mungkin teman-teman pernah menjumpai ada pertanyaan, Bang, baterai saya cepat panas ini, cepat menguap, masa belum 250 jam tapi sering dilakukan penambahan seperti ini. Berarti daya yang dikeluarkan oleh baterai tersebut melebihi dari kapasitas baterainya. Biasanya penambahan aksesoris lampu, aksesoris yang lain, sehingga baterai itu lebih cepat
dayanya lebih besar, lebih cepat terkuras dayanya daripada daya untuk pengisiannya. Yang saya sarankan hanya satu, kurangi dayanya atau besarin kapasitas ampere dari baterai ini sendiri. Setiap baterai masih punya, kayak contohnya ini kan di sini ada N200, berarti dia itu N120 ya. N120 berarti 1200 mAh ya. Kalau ini kewalahan, panas terus, sering menguap, besarin baterainya menjadi 150 atau 200 N200 atau 200 mAh. Itu akan benar-benar efektif untuk penggunaan daya pada unit tersebut. Mungkin demikian sih dari saya sharing kali ini tentang pengecekan baterai. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam alat berat.